Oke, ketemu lagi di channel Budeno. Kali ini saya akan membahas tentang variasi soal-soal mean, median, modus pada data kelompok. Baik, langsung saja. Di sini ada soal yang pertama. Disajikan sebuah tabel distribusi frekuensi seperti yang nampak pada layar. Oke, di sini disuruh menghitung meannya, median maupun modusnya. Nah, perlu kita ketahui untuk menghitung mean maupun median, kita perlu melengkapi tabel distribusi frekuensi yang ada di sini. Nah, di sini saya sudah melengkapi tabel tersebut. Yang berwarna biru ini yang tambahan. Jadi, apa saja tambahannya? Tambahannya di sini ada XI, ada FI kali XI, ada FK. XI itu adalah nilai tengah dari sebuah kelas ya. Jadi misalnya di sini ada kelas yang pertama 34 sampai 38. Kalau misalnya kita jabarkan satu-satu, yaitu 34, 35, 36, 37, 38. Berarti tengah-tengahnya adalah 36. Oke, begitu juga sampai ke bawah. FI kali XI yaitu perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah. 5 saya kalikan 36 ada 180. Begitu juga sampai ke bawah. Saya jumlahkan keseluruhan ternyata 3475. FK siapa? FK adalah frekuensi kumulatif. Kumulatif di sini maksudnya adalah penambahan secara keseluruhan. Caranya bagaimana? Kita lihat frekuensi yang berwarna putih di sini 5. Pindahkan saja di sini 5. Selanjutnya untuk mengisi baris kedua kita tambahkan 5 di sini dengan 9, 14. 14 kita tambahkan dengan 14 yang berwarna putih 28. 28 kita tambahkan 20 ada 48. 48 kita tambahkan 16 ada 64. 64 tambah 6 ketemu 70. Oke, selanjutnya kita masuk perhitungan yang pertama. Kita tentukan nilai ratanya. Kita masukkan yang pertama nilai rata X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi dengan sigma F. Sigma FI kali XI di sini ya 3475. Sigma F-nya 70. Langsung saja. Berapa hasilnya? Ketemu 49,64. Gampang kan? Oke, selanjutnya untuk menentukan median kita pahami rumus yang ada di sini terlebih dahulu. Rumus median adalah TP ditambah N per 2 dikurangi FK dibagi FM dikali I. TP adalah tepi bawah dari kelas yang memuat median, N per 2 adalah kelas median, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan FM adalah frekuensi pada kelas yang memuat median. I di sini adalah interval kelas. Nah, untuk menentukan TB kita membutuhkan kelas median. Cara mencari kelas median bagaimana? Yaitu N per 2 di sini. Kita tulis di sini N per 2. N adalah jumlah frekuensi secara keseluruhan yaitu 70. Kita bagi 2. 35. Oke, perhatikan 35 pada frekuensi kumulatif di sini. Ada 28, ada 48. Berarti 35 kira-kira berada di 48 yang lebih tepat, tidak mungkin di 28. Kita tarik ke kiri, dia berada pada kelas 49 sampai 53. Sehingga kelas median pada 49 sampai 53. 49 di sini adalah batas bawah, 53 di sini adalah batas atas, maka kita bisa menentukan TP-nya. Nah, TP dicari dengan cara batas bawahnya 49, kita kurangi dengan 0,5, yaitu 48,5. Selanjutnya kita tentukan tepi atasnya, yaitu 53 di sini, kita tambahkan dengan 0,5 ketemu 53,5. Sehingga terakhir intervalnya juga bisa kita tentukan dari mana. Tepi atas kita kurangi dengan tepi bawah, ketemu yaitu intervalnya
satunya adalah 5. Cara yang lain untuk menentukan interval, kita lihat batas bawah di sini ada 39, kita kurangi dengan batas bawah di sini 34. 39 dikurangi 34 ketemu 5. Oke, gampang ya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus median di sini. Di sini ada TB, tepi bawahnya tadi ketemu berapa? Yaitu 48,5. Kita masukkan di sini 48,5 ditambah N per 2-nya adalah 35 dikurangi 28. FM-nya adalah frekuensi pada kelas yang memuat median. Kelas median kan di sini. Nah, frekuensinya di sini adalah 20. Kita bagi dengan 20. Kita kali intervalnya adalah 5. Nah, selanjutnya kita masukkan 48,5 ditambah ini kita kurangi ketemu berapa? 7 ya. Per 20 kita kali 5. 7 dikali 5 35, kita bagi 20 ketemu 1,75. Oke, kita tuliskan. Sehingga 48,5 ditambah 1,75 adalah 50,25. Nah, ini nilai mediannya. Gampang kan? Oke, terakhir kita menentukan modus. Sebelumnya kita pahami modus adalah rumusnya TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali intervalnya. D1 di sini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. TB di sini adalah tepi bawah yang memuat kelas modus. Nah, cara menentukan kelas modus kita tuliskan di sini kelas modus yaitu yang memuat frekuensi terbesar. Kita lihat di sini frekuensi terbesarnya ternyata adalah 20. Berarti kelas modusnya berada di 49 sampai 53. Oke. Ternyata 49 sampai 53 sama dengan di sini kelas median. Nah, berarti TB-nya otomatis juga ketemu sama. Yaitu berapa? 48,5. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus modus. TB-nya 48,5 ditambah D1 selisih dari frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya 14. Berarti 20 dikurangi 14 ada 6. Dibagi dengan D1 juga 6. Ditambah D2. 20 kita kurangi kelas sesudahnya 16. Yaitu 4. Kita kalikan intervalnya adalah 5. Sehingga di sini 48,5 ditambah 6 per 10. Kita kalikan 5. 3. Sehingga 48,5 ditambah 3 ketemu 51,5. Oke, gampang kan? Oke, jika kalian perhatikan di sini sama-sama ukuran pemusatan data. Ada mean, ada median, ada modus. Meannya ketemu 49,64, modusnya 50,25, 51,55. Jadi memiliki hasil yang berbeda ya. Mana yang lebih akurat? Yang lebih akurat atau yang lebih populer yang biasanya digunakan selama ini adalah meannya. Jadi mean di sini lebih populer dibandingkan dengan modus maupun median karena memiliki kesalahan paling kecil ya. Jadi untuk menghitung atau mengestimasi sebuah parameter populasi. Jadi mean yang paling populer dibandingkan yang lainnya. Selanjutnya soal yang kedua. Nah, kalau biasanya tabel distribusi frekuensi itu diketahui frekuensinya semuanya ada. Tapi kalau di sini agak berbeda. Jadi beberapa kelas tidak diketahui nilainya. Jadi diketahui A dan diketahui B. Tetapi di sini ada tambahan soal diketahui modusnya 48 dan frekuensi seluruhnya adalah 60. Maka berapakah nilai A dan B-nya? Oke. Untuk menentukan nilai A dan B, pertama-tama kita tulis modusnya terlebih dahulu. Tadi diketahui 48. Artinya apa?
apa? Artinya kelas modus berada pada interval 41 sampai 50. Berarti batas bawahnya adalah 41, batas atasnya 50. Otomatis TB-nya bisa ditentukan. Dari mana? 41 dikurangi 0,5, yaitu 40,5. Oke, selanjutnya interval kelasnya ada berapa? Interval kelasnya dengan cara 21 dikurangi 11. Ada berapa? 10. Ya, gampang ya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus di sini. Modusnya tadi ketemu, diketahui ya, 48. Kita masukkan 48 sama dengan TB-nya adalah 40,5 ditambah D1 adalah selisih kelas modus yaitu 17 dengan kelas sebelumnya yaitu B. Berarti 17 dikurangi B per D1 juga 17 dikurangi B ditambah D2 selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya 15. Berarti 17 dikurangi 15 2. Oke, kita kalikan intervalnya adalah 10. Saya tuliskan kembali 48 sama dengan 40 dikurangi 40,5 ditambah 17 dikurangi B ditambah per, maksud saya 17 ditambah 2 19 dikurangi B dikali 10. Oke, selanjutnya yang bagian sini 40,5 pindah ruas ke sebelah kiri. Berarti menjadi 48 dikurangi 40,5. Ada 7,5. Saya tuliskan di sini. Oke, nah untuk yang bagian ini kita kalikan silang. 17 kali 10 B dikali 10. Ketemu berapa? Ketemu 170 dikurangi B kali 10 adalah 10B per 19 dikurangi B. Oke, kalau kita lihat di sini 7,5 itu sama artinya per 1. Berarti bisa kita kalikan silang dengan 19 dikurangi B. Berarti saya tuliskan 7,5 dikali 19 dikurangi B sama dengan 170 dikurangi 10B. Ini kita kalikan silang. Oke, 7,5 dikali 19 ada 142,5. Oke, dikurangi dengan 7,5 kali B adalah 7,5B. Selanjutnya ini tinggal ditulis ulang. Nah, negatif 7,5B tetap berada di ruas kiri. Negatif 10B pindah ke ruas kiri. Menjadi ditambah ya. Berarti negatif 7,5B ditambah 10B. Ketemu 2 berapa? 5B. Nah, selanjutnya 170 kita kurangi 142,5. Ketemu berapa? 27,5. Oke. Selanjutnya B-nya 27,5 kita bagi 2,5. Ketemu berapa? 11. Nah, B-nya ketemu, otomatis A bisa didapat. Nah, tinggal kita jumlahkan saja keseluruhannya. Total keseluruhan frekuensi adalah 60. Berarti bisa kita tuliskan 2 ditambah A ditambah B-nya 11 ditambah 17 15 8 ditambah 4 sama dengan 60. A ya sama dengan 60 dikurangi 57. 57 dari mana? Hasil dari penjumlahan ini semua ada 57. Sehingga A ketemu 3. Nah, gampang kan? A ketemu, B ketemu. Oke, selanjutnya soal yang terakhir. Oke, jadi kalau biasanya soal-soal itu tabel distribusi frekuensi lengkap ya. Kelas-kelasnya lengkap. Nah, kali ini agak berbeda. Ini tidak lengkap. Kemudian frekuensinya juga
ada yang tidak lengkap, ada yang A, ada yang 2A min 5. Tetapi diketahui jumlah keseluruhan frekuensinya adalah 90. Kita disuruh menentukan mediannya. Nah, supaya kita bisa mengerjakan, otomatis kita harus melengkapi tabelnya terlebih dahulu. Nah, setelah kita lengkapi, baru kita bisa menghitung mediannya. Oke, cara pertama supaya kita bisa menentukan median, kita tentukan dari sini. Oke, di sini ada 159. Otomatis di sini ada kelanjutan dari 159, 160. Di sini ada 169, berarti di sini 170, di sini 180, 190, di sini berapa? 200, di sini 210. Berarti yang pertama di sini adalah 150. Oke, gampang ya. Nah, kalau ini semuanya sudah kita isi, selanjutnya kita menentukan nilai A. Total keseluruhan berdasarkan soal tadi diketahui jumlah frekuensinya 90. Nah, kita tambahkan saja. 4 ditambah A ditambah 16, 24, 2A min 5 ditambah 8, 13 sama dengan 90. A ditambah 2A ketemu 3A. Semua bilangan ini kita jumlahkan adalah 60 sama dengan 90. 3A sama dengan 90 dikurangi 60 ketemu 30. Sehingga A-nya adalah 30 bagi 3 ketemu 10. Oke, berarti A-nya 10. Bisa saya tuliskan di sini 10. 2 dikali A, 2 kali 10, 20 dikurangi 5 berapa? 15. Berarti FK-nya bisa kita tentukan. 4 tinggal dipindah di sini 4. Nah, selanjutnya 4 ditambah 10, 14. 14 tambah 16, 30. Tambah 24, 54. 54 tambah 15, 69. Ditambah 70, 69 ditambah 8, 70. 7 dan terakhir 90. Nah, kalau sudah kita bisa menentukan mediannya. Nah, sebelumnya supaya kita bisa mencari TP-nya, kita harus menentukan kelas mediannya terlebih dahulu. Kelas median tadi dicari dari mana? Setengah N. N-nya berapa? 90. Dibagi 2 ketemu 45. Nah, kita lihat frekuensi kumulatif di sini. Di sini ada 30, ada 54, berarti 45 berada di 54. Kelas mediannya yang mana? 180 sampai 189. Berarti TP-nya bisa ditentukan. Dari batas bawahnya di sini adalah 180, kita tuliskan. Kita kurangi dengan 0,5. Ketemu berapa? 179,5. Oke, selanjutnya kita tentukan intervalnya. Intervalnya bagaimana cara menentukan? Gampang. Sama seperti tadi, 160 kita kurangi 150. Ada berapa? 10. Jadi intervalnya 10. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Sehingga di sini TP-nya adalah 179,5 ditambah N per 2-nya adalah 45 dikurangi FK, frekuensi kumulatif yang sebelum kelas median. Sebelum kelas median 30. Nah, kita masukkan 30 per FM. VFM itu adalah frekuensi yang memuat median. Berapa di sini? 24. Nah, kita masukkan 24 dikali intervalnya tadi adalah 10. 179,5 ditambah 45 dikurangi 30 adalah 15 dibagi 24 dikali 10 ketemu 6,25. Sehingga 179,5 ditambah 6,25 ketemu 185,75. Nah, mudah kan? Nah, ini adalah contoh variasi soal. Jadi
tadi diketahui soalnya hanya sebatas kelasnya masih kosong, kita sendiri yang masih menentukan. Ya, jadi gampang kan di sini? Oke, itu tadi pembahasan dari saya. Semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Sampai ketemu di kelas-kelas Budeno selanjutnya.